Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanza Salsabila dengan NIM 226121005 dari kelas 6A. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan UTS yang terdapat di Google Classroom. Nah, jawaban dari pertanyaan yang pertama, tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jeplakan dari agama Yahudi perlu dijawab dengan pendekatan yang objektif dan berdasarkan dalil yang kuat. Kesamaan dalam ajaran bukan berarti Islam itu meniru Yahudi, melainkan menunjukkan bahwa keduanya berasal dari wahyu Tuhan yang sama. Misalnya nih, konsep penciptaan alam dalam 6 hari juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di Quran surah Al-A'raf ayat 54. Bukan karena meniru kitab Yahudi, tetapi karena Islam menegaskan keesaan Allah sebagai pencipta. Perbedaan dalam penetapan hari suci juga membuktikan bahwa Islam tidak menjiplak ajaran lain. Yahudi menganggap Sabtu sebagai hari suci, sementara Islam memilih Jumat sebagai hari utama untuk ibadah. Hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Jumat adalah hari terbaik dalam sepekan. Terdapat di hadis riwayat Muslim yang menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ibadah tersendiri. Selain itu, kemiripan beberapa kosakata dalam Al-Quran dengan bahasa Ibrani tidak bisa dianggap sebagai bukti penjiplakan. Dikarenakan bahasa Arab dan Ibrani itu berasal dari rumpun yang sama, sehingga wajar jika ada kemiripan dalam beberapa istilah. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4 bahwa setiap Rasul diutus dengan bahasa kaumnya agar ajaran dapat dipahami dengan baik. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar dari para pemuka Yahudi saat berdagang ke Syam juga tidak berdasar. Nabi Muhammad itu dikenal dengan ummi, tidak bisa membaca atau menulis, sehingga tidak mungkin beliau itu mengarang atau menyusun ajaran Islam berdasarkan hasil belajar dari manusia lain. Selain itu, Al-Quran menegaskan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad berasal langsung dari Allah, bukan hasil rekayasa atau modifikasi ajaran lain, yaitu terdapat di Quran surah Luqman ayat 34. Kesimpulannya, Islam bukanlah hasil jeplakan dari agama Yahudi, melainkan wahyu yang orisinal dari Allah. Kesamaan dalam beberapa ajaran hanyalah bukti bahwa Islam melanjutkan tradisi monoteisme sebelumnya. Sementara perbedaan dalam doktrin dan praktik menunjukkan keunikan dan keaslian Islam sebagai agama yang sempurna dan universal. Berikut jawaban dari pertanyaan yang kedua. Menurut metode fikih, kalau kita melihat situasinya dari sudut pandang fikih itu, penindakan suami itu harus mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku. Mencari kelapa muda untuk istri yang idam adalah niat yang baik, tetapi caranya juga harus baik sesuai dengan syariatnya. Yang pertama tuh hukum meminta atau meminjam. Suami sebaiknya mendatangi tetangga pemilik pohon kelapa dan meminta atau meminjam kelapa muda tersebut. Ini adalah cara yang paling sesuai dengan etika Islam, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Jika tetangga mengizinkan dengan senang hati, maka tidak ada masalah. Yang kedua itu hukum mencuri. Jika suami nekat memanjat pohon kelapa tanpa izin, itu termasuk tindakan yang gosok, yaitu mengambil hak orang lain tanpa izin, yang diharamkan dalam dalam Islam. Mencuri meskipun dengan alasan yang baik, tetaplah itu perbuatan yang dosa dan tidak bisa dimaklumi. Yang ketiga itu darurat atau kebutuhan mendadak. Fikih mengenal konsep darurat yang membolehkan melakukan hal yang asalnya dilarang jika kondisi memaksa, namun memenuhi idam istri itu tidak termasuk dalam kondisi yang darurat atau yang bisa disebut dengan mengancam jiwa. Oleh karena itu, tidak ada justifikasi untuk melanggar hak orang lain. Yang kedua itu menurut metode usul fikih.
Yang pertama tuh kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum. Beberapa kaidah yang relevan adalah ad-dararu yuzalu. Kemudaratan tuh harus dihilangkan. Kaidah ini tidak bisa diterapkan secara langsung karena tidak ada kemudaratan yang mengancam jiwa dalam kasus ini. Yang kedua tuh al-aslu fil manafi, al-ibahah. Pada dasarnya manfaat itu boleh. Suami boleh memanfaatkan kelapa muda tersebut jika pemiliknya itu mengizinkan. Yang ketiga tuh la dararah wala darah wala diror, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Suami tidak boleh membahayakan dirinya saat memanjat pohon kelapa. Ia juga tidak boleh merugikan tetangga dengan mengambil kelapanya tanpa izin. Yang terakhir itu maslahah mursalah, yang artinya kemaslahatan yang tidak ditentukan. Membahagiakan istri yang sedang hamil adalah perbuatan yang baik yang mendatangkan maslahat bagi keluarga. Namun, meraih maslahat ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga itu menurut metode tasawuf. Yang pertama itu akhlak dan etikanya. Seorang suami yang berakhlak mulia akan mengutamakan cara-cara yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia akan menghindari tindakan yang dapat merusak hubungannya dengan orang lain atau melanggar hak-hak mereka. Seorang suami yang bijaksana itu akan memprioritaskan kepentingan yang lebih besar dalam kasus ini, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memenuhi hukum Allah. Lebih penting daripada sekedar memenuhi ngidam istri, memenuhi ngidam istri. Nah, menurut yang terakhir itu menurut metodologi sosiologi agama. Masyarakat memiliki norma-norma yang mengatur hubungan antar individu. Melanggar norma sosial seperti mencuri atau merusak properti yang orang lain dapat menimbulkan konflik dan merusak keharmonisan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Suami dapat meminta bantuan tetangga atau mencari solusi bersama untuk mendapatkan kelapa muda tersebut. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang kedua tuh, jawaban dari pertanyaan yang kedua tuh, suami itu sebaiknya menggunakan cara-cara yang halal dan etis untuk memenuhi keinginan istrinya. Meminta izin kepada pemilik pohon kelapa adalah solusi yang paling tepat. Jika tidak berhasil tuh, ia bisa mencari alternatif lain atau menjelaskan pada istrinya bahwa mendapatkan kelapa muda saat ini tuh sangat sulit dilakukan. Yang terpenting adalah niat baik untuk membahagiakan istri harus diwujudkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jawaban dari pertanyaan yang ketiga, peta konsep metodologi Islam dan pandangan tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Peta konsep metodologi studi Islam mencakup berbagai aspek penting dalam memahami Islam secara komprehensif. Ilmu tentang cara mempelajari Islam secara sistematif dan mendalam. Berikut elemen-elemen kunci dalam peta konsep MSI. Yang pertama itu pengertian dari metodologi studi Islam. Secara etimologis, metodologi berasal dari kata metode atau bisa disebut dengan cara, dan logos atau disebut dengan ilmu. Sehingga metodologi adalah ilmu tentang cara. MS itu adalah prosedur Islam. MS itu adalah prosedur ilmiah untuk mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspek. Tujuannya itu untuk memahami Islam secara komprehensif dari berbagai aspek dan mengetahui metode dan pendekatan dalam mempelajarinya. Yang kedua itu signifikasi MSI. MS itu penting untuk menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. MSI membantu menampilkan kembali khazanah dan warisan intelektual Islam. MSI menjadi dasar untuk memahami modul-modul keislaman yang lainnya. Yang ketiga itu objek kajian MSI. Islam sebagai sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam sebagai pemahaman disiplin ilmu seperti itu akidah, fikih, akhlak, tasawuf, dan filsafat. Islam sebagai produk pengalaman. Yang keempat itu pendekatan
dalam MSI. Monodisiplin yaitu pendekatan dengan satu disiplin ilmu. Yang kedua itu ada multidisiplin, yaitu pendekatan dengan banyak disiplin ilmu. Yang ketiga interdisiplin, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Yang keempat itu transdisiplin, dan yang terakhir itu pendekatan teologis. Metode dalam MS itu studi Islam menggunakan berbagai metode untuk meneliti agama dengan paradigma yang berbeda. Metodologi itu mengandung unsur pengajian, deskripsi, eksplanasi, dan justifikasi. Nah, tujuan MSI mempelajari secara mendalam hakikat Islam, memahami Islam secara sistematis dan komprehensif, mengetahui dan memahami seluk-beluk agama Islam baik ajaran, sejarah maupun praktiknya. Nah, apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya itu iya. Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi kriteria yang umumnya digunakan untuk mendefinisikan ilmu pengetahuan. Ada aspek-aspek yang mendukung Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu sistematis. Ajaran Islam yang tersusun secara sistematis mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak. Setiap aspek saling terkait dan membentuk bangunan yang utuh. Yang kedua itu objektif. Dalam kajian Islam terdapat upaya untuk memahami ajaran Islam secara objektif berdasarkan sumber-sumber yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, dan metode yang terukur. Yang ketiga itu empiris. Secara Islam memberikan bukti empiris tentang bagaimana ajaran Islam diimplementasikan dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Yang keempat itu rasional. Ajaran Islam dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Banyak ayat Al-Quran itu yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Dan yang terakhir, yang ke-45 itu verifikatif. Klaim-klaim dalam ajaran Islam dapat diverifikasi melalui penelitian sejarah, studi teks, dan pengamatan terhadap fenomena sosial. Ilmu-ilmu itu seperti tafsir, hadis, dan fikih mengembangkan metode-metode untuk memvalidasi kebenaran atau informasi. Yang terakhir itu metodologis. Studi Islam memiliki metodologi yang jelas dan terstruktur untuk memahami dan menganalisis ajaran-ajaran Islam. Ini mencakup pendekatan teologis, filosofis, historis, sosiologis, dan lainnya, yang memungkinkan para sarjana untuk mendekati studi Islam dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, Islam memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sistem pengetahuan yang terstruktur, metode penelitian yang jelas, dan dapat diverifikasi secara empiris dan rasional. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.